Sepak bola pemersatu bangsa. Jangan sampai terpecah belah. Kembali lagi di Sliding tackle. trauma masa lalu kembali terulang lagi dan lagi. Hasil yang kurang positif didapatkan oleh Arsenal, di mana dalam pertandingan kemarin ketika menghadapi Brentford, Arsenal harus menelan hasil imbang 1-1. Nah, gimana nih Sen? Ya ini juga sudah tertebak dari awal ya, Arsenal bakal melemah di penghujung season, apalagi di putaran 2 khususnya gitu, dan sudah terbukti dengan hasil imbang ini, karena di 6 laga terakhir Arsenal di Premier League itu Arsenal hanya Menang 2 berhasil kali ya. menang 2 kali ya dari 6 pertandingan, yang artinya sebelumnya sudah memperpanjang jarak dari klub lain, sekarang mereka sendiri yang memangkas. Oh iya, lagi dan lagi drop point terus ya Sennya, ibaratnya kan. Dan juga pada pertandingan semalam itu keduanya bermain sama ya, dengan taktik yang sama, begitu juga dengan Brentford, karena pada pertandingan semalam itu bukan jual beli serangan ya, ini jual beli corner. Waduh. Jadi selain Arsenal, Brentford juga patut dijuluki sebagai El Corner. Dan karena memang kebobolannya juga dari corner ya, walaupun dari lemparan dalam. Arsenal sama dari corner, kemudian Brentford juga sama dari corner. Berarti ini match yang corner dibalas corner ya Sennya. Waduh, ini sangat disayangkan banget ya, apalagi kita ikut merasakan frustasinya dari kubu Arsenal sendiri ya Sennya. Karena ini bukan hal yang baru, ini adalah sesuatu yang terus berulang dari season ke season, di mana di putaran kedua Arsenal ini sudah mulai kehabisan bensin. Iya, dan sepertinya ini bukan karena kehabisan bensin, mungkin karena memang tradisi dari Arsenal sendiri ya. Mereka itu mengunci runner up gitu, jadi nggak pengen juara. Ibaratnya di akhir season juga kan mereka belum bertemu, bahkan akan bertemu dengan sisa dari Big Six itu sendiri. Kan? Mereka akan bertemu Manchester City, kemudian mereka akan bertemu Chelsea, dan mereka juga akan bertemu dengan Liverpool ya. Waduh, sampai di 14 laga terakhir musim ini akan berat banget, dan kita lihat kan selisih poin dengan Manchester City hanya terpaut 4 poin. 4 poin. Jadi Arsenal benar-benar harus was-was, karena memang ini juga hal biasa sih kalau di Premier League ya, kejar-kejaran poin seketat ini tuh hal biasa gitu. Cuma kalau untuk Arsenal ini udah hampir 4 musim ini berarti ya. Iya, 4 musim ini skemanya sama seperti ini selalu. Betul, apalagi kan mengingat sebelumnya gap poinnya itu kan lebih dari 10 poin ya dengan pemuncak klasemen kedua Manchester City ini ya. Nah, yang harus jadi bikin was-was itu pertama, performa Arsenalnya makin menurun, sedangkan dari Manchester City sendiri ya, itu performanya justru sedang uptrend, sedang naik Sen. Ini yang menjadi ancaman bagi setelah Arsenal. Sebelumnya Manchester City ya hasilnya sangat buruk sekali ya, mereka kalah dari Manchester United, dan juga bahkan di Liga Champions juga ya berhasil kalah dari Bodo Glimt kemudian. Tapi mereka berhasil bangkit kembali. Kita prediksi kalau misalkan Pep itu pasti akan comeback gitu. Dan memang terbukti sekarang benar-benar dikejar oleh Manchester City gitu ya. Jadi ada hal unik juga dari Arsenal ini, karena rumornya banyak fans Arsenal itu di musim ini yang lebih memilih untuk Arsenal tidak juara lagi. Wah, kenapa itu Sen? Agar Arteta dipecat ya. Salah satunya itu fans terbesar Arsenal, yaitu Koci ya. Koci itu lebih baik Arsenal tidak menjuarai apapun di musim ini, karena dia berharap Arteta itu dipecat dan digantikan oleh yang lain. Tapi kalau Coach Justin ini beneran fans sejati Arsenal dari lama, Coach Justin melupakan sesuatu yang menimpa Arsene Wenger dulu, Sen. Jadi dulu itu banyak Arsene out, Wenger out gitu ya. Itu karena fans Arsenal berpikir bahwa ditinggal sama Arsene Wenger, Arsenal akan baik performanya menjadi juara gitu kan. Sedangkan sebaliknya, ditinggal sama Arsene Wenger, performa Arsenal justru jadi ada di papan bawah. Jadi ibaratnya mengulang sejarah di masanya Arsene Wenger, Arsenal itu posisi di 4 besar saja itu udah prestasi terbaik untuk Arsenal. Apalagi kalau misalnya kalian nonton bola tahun 2012 ke 2018 lah, Arsenal itu langganan Liga Malam Jumat ya, tidak pernah masuk Liga Champions kan. Betul. Mereka itu pasti di Europa League. Itu kan setelah ditinggal sama Arsene Wenger ya. Nah, apakah skemanya akan terulang, bahwa mungkin fans Arsenal berpikir bahwa
waduh Arsenalnya Mikel Arteta ini kok lagi-lagi runner up, apa jangan-jangan jika Arteta diganti akan menjadi baik. Gamblingnya adalah jika ternyata ketika Arteta out, justru Arsenal akan kembali ke papan tengah atau papan bawah, Sen. Ya itu menurut gue ya itu yang diinginkan oleh fans Arsenal sendiri, karena mereka lebih senang Arsenal itu di papan tengah daripada naik ke 4 besar gitu. Itu kan memang keinginan fansnya sendiri. Kaget kan, waduh kok Arteta bisa bawa Arsenal ke 4 besar, biasanya kan di papan tengah. Jadi itu memang sepertinya fans Arsenal itu lebih senang melihat Arsenal di papan tengah daripada bersaing untuk memperebutkan titel juara gitu. Daripada jagain trofi orang doang ya. Iya. Ya mungkin lebih sakit, Sen. Ibaratnya dari awal season dikasih harapan pemuncak klasemen, ujung-ujungnya runner up lagi. Soalnya fans Arsenal itu kaget karena tiba-tiba ketika Arsenal ditangani oleh Arteta, mereka bisa mendebat fans-fans klub lain. Iya. Sebelumnya cuma jadi penonton kan, nggak bisa ikut debat. Ngapain ikut debat kan di papan tengah, nggak juara juga. Iya. Sekarang mereka kaget didebat sama fans lain. Aduh, tekanan jadi pemuncak klasemen gini amat gitu. Iya, jadi mereka betul. mending balik ke zona nyaman yang dulu gitu, mending di papan tengah tapi nggak harus debat dengan fans lain. Nah, seperti itu. Berarti ibaratnya kalau kita ngomongin kenapa Arsenal itu sering kepleset karena mungkin mental pemainnya yang kurang matang, ternyata supporternya juga mentalnya kurang. Iya, bukan mental supporter DNA juara. Iya. Emang bukan gitu. Karena mereka kaget, waduh kok debat sama Chelsea, kok debat sama fansnya City, sama fansnya MU gitu. Iya. Itu kan mereka tuh kaget, mending enak nyaman main di sosial media. Apalagi sekarang kan di setiap laga Arsenal khususnya di Indonesia di streamingnya video itu pasti yang nonton itu bukan sekedar fansnya Arsenal, bahkan hampir 80% mengharapkan Arsenal kalah ya itu karena mungkin fans Arsenal itu aduh kok belum juara aja, baru memuncaki klasemen sementara tekanannya sudah berat seperti ini. Mereka mungkin kaget di hal itu gitu. Jadi mereka belum siap. Enak kayak dulu gitu. Di papan tengah hidup adem gitu, kalau ya udah gitu kan. Dihujatnya wajar gitu ya kan, ibaratnya kan. Terus tidak termakan ekspektasi selama berbulan-bulan gitu kan. Cuma menurut gue juga pasti sih dalam lubuk hati terdalam fansnya juga pengen juara. Jadi menurut gue kenapa banyak fans-fans Arsenal yang memiliki platform atau wadah yang gede seperti Koci dan juga yang lain tidak mengharapkan Arsenal juara, biar nantinya ketika memang tidak juara nggak dihujat. Mereka tuh sudah ada tameng tuh kan, gue bilang juga apa gitu. Tapi kalau misalnya juara, mereka seneng. Wah, ibaratnya mereka itu kayak membohongi diri sendiri ya ibaratnya. Ya bukan membohongi lah, itu memanage ekspektasi aja. Ya kalau misalkan aduh dari tahun-tahun kemarin gue selalu berekspektasi Arsenal juara, nyatanya enggak, gue dibully gitu. Mending juga dari sekarang itu kalau misalkan bahasa Twitternya itu pasif agresif ya. Jadi pesimis dulu tapi di hati mah yakin juara gitu. Bukan yakin, pengennya juara. Ibaratnya supaya tidak dihujat ya. Iya, tidak dihujat. Mereka kalau misalkan nggak juara tuh kan gue bilang juga apa itu. Betul. Tapi justru kalau menurut gue mah inilah bedanya Arsenal sama klub-klub lain seperti Bayern Munchen, Real Madrid, Barcelona. Mereka itu kan support ya ibaratnya kan. Nah kalau ibaratnya yang dibutuhkan oleh Arsenal saat ini itu dukungan dari supporternya harusnya untuk menaikkan mentalitas dari para pemainnya supaya catch up lagi bahwa harapan itu masih ada. Nah kalau ibaratnya performa lagi turun, pemainnya kena mental, ditambah supporternya juga malah tidak mendukung, justru pengennya Arsenal nggak juara. Ini ibaratnya Arsenal ini bukan cuma melawan lawan-lawannya saja, tetapi melawan supporternya sendiri anjir. Ya khususnya Arteta ya yang melawan supporternya, karena kan di musim ini benar-benar banyak sekali yang menguntungkan Arteta. Jadi ada salah satu direktur teknik atau direktur olahraganya itu dipecat karena tidak satu paham dengan Arteta. Karena memang tidak selalu mengabulkan permintaan Arteta ya. Jadi kayak fans nih, waduh, ya benar-benar Arteta tuh bertanggung jawab besar dengan hasil di musim ini gitu. Kalau misalkan enggak juara itu otomatis pasti keluar ya, nggak tahu dipecat atau Artetanya memang resign gitu. Karena dari manajemen udah all in ya. Ibaratnya oke lah ini lebih mungkin last chance gitu ya. So nggak apa-apa gue pecat ini tapi lu bisa nggak juara gitu ke Arteta. Soalnya kadang-kadang dari segi mental pemain, gue menarik sih Sen, ada sebuah pembahasan bahwa para pemainnya sendiri itu sudah jenuh
Kayak ibaratnya kalau kita lihat Bukayo Saka di musim ini, itu kan di musim sebelumnya gacor, tetapi lagi-lagi runner up dari sisi motivasi pemainnya sendiri itu banyak turun sehingga berpengaruh ke performa pemainnya sih. Ya bukan itu aja sih karena memang sekarang Bukayo Saka itu bukan pilihan utama Arteta lagi ya. Dia sudah jarang dijadikan starter kan, malah dijadiin ya masuk di babak kedua dan segala macam karena memang sekarang dari teknik bermain saja Arteta tuh udah berubah karena dia itu benar-benar ngandelin pemain-pemain baru yang dia beli gitu. Karena mungkin ya ini benar-benar bukan karena performa pemainnya aja yang turun karena kan di musim ini Arsenal didominasi oleh pemain baru kan. Iya betul. Padahal kalau menurut gue ya progres pemain baru itu secara chemistry udah mulai jadi deh ibaratnya. Ibaratnya kayak harusnya kalau gue jadi fans Arsenal mikirnya gini, kita kecewa peringkat 2. Sedangkan di masa-masa kegelapan peringkat 2 itu jadi prestasi loh bagi Arsenal. Harusnya. Kan seharusnya sudut pandangnya yang dirubah gitu Sanimanya. Udah support aja. At least juara 2 itu nggak buruk-buruk amat gitu kan. Gitu. Kebanyakan kalau fans klub lain itu kecewa karena timnya itu tidak juara Champions. Iya. Karena tidak menjuarai Premier League kecewanya kan gitu. Nah, apalagi bahkan ya untuk sekelas mungkin dari Chelsea itu kan targetnya itu zona champion gitu kan. Dan sekarang Arsenal itu meskipun performa lagi turun, setidaknya dia itu masih pemuncak klasemen kok fansnya udah kecewa, nggak puas hati makanya gitu kan. Itu fansnya itu kaget karena bisa main di Liga Champions itu kaget biasanya nonton di Liga malam Jumat ya Liga pocong ya. Sekarang main di Champions ketemu Munchen, waduh. Apalagi peringkat 1 klasemen juga jadi finalis di FA Cup Carabao Cup gitu. Aduh mereka tuh kaget gitu. Kok bisa Arteta nih bisa melangkah sejauh ini, mereka juga kaget. Iya, ibaratnya kayak ngejual mimpi meskipun ujung-ujungnya ya belum juara udah kebangun duluan. Iya, udah bangun dulu. Ini kita lanjut ke update skor selanjutnya ya. Boleh. Ini dari Copa del Rey ya, lanjutan Copa del Rey di semifinal leg pertama di mana Atletico Madrid berhasil obok-ngobok Barcelona dengan 4 gol tanpa balas dan uniknya semua gol ini terjadi di babak pertama. Waduh, ini di luar ekspektasi sih ya ibaratnya. Jadi dari hasil ini tuh ada salah satu statementnya Hansi Flick yang digoreng kembali oleh media. Jadi Hansi Flick itu pernah ditanya, menurut Anda kenapa banyak klub yang tidak mementingkan turnamen ini? Jawaban Hansi Flick kan tanya saja kepada mereka. Pasti kan semua orang tahu mereka itu siapa, pasti Real Madrid. Betul. Dan sekarang dari cara mainnya Barca semalam itu seperti Barca tidak niat untuk ikut Copa del Rey gitu. Betul karena salah satu pertanyaan ke Hansi Flick adalah kenapa sih pemain klub-klub di La Liga itu kayak nggak serius di Copa del Rey, sedangkan kan persaingannya kan sama Liga 2, Liga 3 ya kan, bahkan Madrid aja kan kalah sama Liga 3 apa Liga 2 sih? Liga 2 ya kan. Nah jawabannya tanya sama Real Madrid dan ternyata terbukti mereka malah diobok-obok 4-0. Dan itu golnya itu di babak pertama semua ya. Gua kira tadi semalam itu di babak kedua akan tambah gol, ternyata tidak karena Barcelona bermain lebih defensif semalam ya. Jadi tidak menambah gol. Kalau misalkan gol nambah, menurut gua apakah nanti 8-2 akan kembali lagi. Waduh, kalau diladenin agresif terus ya di babak kedua ya. Yang bikin aneh tuh gini Sen, performa Barcelona di La Liga dan juga Liga Champions lagi gacor-gacornya berbanding terbalik sama Atletico di mana di La Liga dan juga Liga Champions juga kan lagi nggak baik ya. Tapi ternyata ketika dipertemukan hasilnya justru berbeda banget ya. Tidak, karena nggak kayak gitu menurut gua karena ini ada efek dari Atletico yang permainannya meningkat ya. Ini adalah efek dari Lukman pemain baru mereka. Karena memang di La Liga Lukman itu gacor kan, langsung debut langsung ngegolin kan. Dan semalam kan kita tahu chemistry dengan Julian Alvarez itu dapat banget ya. Karena kan golnya Lukman itu asisnya dari Julian Alvarez gitu. Karena memang dari segi permainan juga mungkin Atletico sudah lebih bagus gitu. Apalagi kan di Liga Champions mereka masih belum gugur kan gitu. Menurut gue sih dengan cara mainnya Atletico semalam mungkin Atletico bisa menjadi penantang yang cukup diandalkan lah atau cukup dipertimbangkan
adapun di Liga Champions itu sendiri. Iya betul. Ya mungkin ibaratnya dari segi pemain sudah mulai menemukan ini ya kenyamanan di posisinya masing-masing ya. Seperti yang kita tahu pada laga-laga sebelumnya kan Julian Alvarez itu kesulitan mencetak gol. Iya. Di malam tadi kan dia tidak hanya mencetak gol juga menorehkan 1 assist ya. Bahkan 2 assist ya. Oh 2 assist ya. Kalau nggak salah golnya Griezmann juga itu asisnya dari Julian Alvarez. Mungkin itu sudah melewati masa-masa adaptasi di posisi barunya di Atletico Madrid ya. Ibaratnya kan, wah ini kalau harmoni dan chemistry-nya udah jadi kayak gini bakal mantep banget sih ya. Iya, cuma Atletico Hansi ini Flick juga kan tetap menjanjikan di leg kedua mereka bisa comeback ya. Kita tunggu saja lah. bisa remontada ya ibaratnya kan. Sepertinya agak sulit sih, agak sulit. Mungkin Copa del Rey tahun ini itu miliknya Atletico ya, karena Real Madrid dan juga Barca sudah tumbang. Barca akan tumbang menurut gua. Iya. Karena dari wawancaranya Simeone juga, apakah Anda masih yakin untuk leg kedua? Jawabannya kan kami yakin karena memiliki bekal 4-0 dan juga Barcelona tidak memiliki Ronaldo. Karena kan Simeone trauma dengan Ronaldo yang bisa mengcounter Simeone itu Ronaldo anjir. Udah ketinggalan 3-1 juga bisa di comeback kan ketika Atletico menghadapi Juventus kala itu kan. Kita lihat dari ekspresinya Simeone sendiri semalam, kegirangan ya, sangat girang bisa membantai Barcelona 4-0 di babak pertama lagi golnya. Ibaratnya kalau insan sepak bola itu kaget dengan hasilnya Atletico bisa mengalahkan Barca 4-0, jangankan kalian ya, Simeone aja kaget aja. Dan ini ada salah satu pemain yang menurut gua harus disoroti karena Eric Garcia. Pertandingan semalam itu dia mendapat kartu merah. Oh, Eric Garcia di menit dia juga bunuh diri ya. Gol bunuh diri. Gol pertamanya Atletico itu gol bunuh dirinya Eric Garcia. Kemudian langsung dia juga kena kartu merah di menit 86 gitu. Jadi nggak tahu kayaknya Hansi Flick itu benar-benar tidak serius untuk Copa del Rey. Betul sih kayaknya ya. Dari line up juga tidak mau serius ya. Iya. Terlalu nyepelein performanya Atletico Madrid yang lagi turun ya Sen ya. Mungkin dia lebih fokus ke Liga Champions mungkin. Bisa jadi ya ibaratnya dia menjawab pertanyaan dari wartawan. Kenapa kok klub-klub La Liga kayak nggak serius di Copa del Rey anjir. Gua juga. Dia mau validasi omongan wartawan itu sendiri ya. Bahwa dia juga aslinya tidak terlalu ngebet untuk juara itu kan. Iya, karena mungkin dengan skuad apa adanya juga bisa juara gitu mikirnya seperti itu. Ya lagi-lagi ibaratnya kesombongan itu harganya mahal ya Sen. Blunder yang tidak bisa dibalikan dengan semudah itu. Apakah remontadanya banyak di media sosial fans-fans Barca itu ingat kita pernah ketinggal 5-1 waktu ngelawan PSG katanya. Remontada Israel ya, kita tunggu saja ya nanti ya. Kita tunggu saja. Beda zamannya ya, beda pemainnya juga. Dulu karena dulu kan ketika ditanya itu kan eranya Luis Enrique ya kan. Luis Enrique kan ya kalau mereka bisa nyetak 5-1 kita juga bisa nyetak 6-0 ada yang kan seperti itu. Nah setelah ditanya beberapa tahun kemudian kenapa waktu itu bisa confident dengan menjawab seperti itu, kata Enrique, ya dulu di waktu itu gue masih punya Xavi, masih punya Iniesta, masih ada trio MSN waktu itu kan. Tidak ada yang tidak mungkin gitu. Mungkin Hansi Flick masih percaya karena dia punya Yamal mungkin ya. Bisa jadi ya, masih punya Yamal Mirdad. Kita tunggu saja di leg keduanya nanti. Barcelona apakah nambah dibantai ataukah memang bisa comeback ya. Nah ini juga disoroti apakah ini akan meningkatkan daya tawar dari Julian Alvarez, karena kan yang disoroti itu pemain yang diminati atau dirumorkan ke Barca mencetak gol ke Barcelona. Apakah ini juga termasuk karmanya Joan Laporta ya? Dia ngejual Hansi Flick, ternyata Hansi Flicknya dibantai-bantai. Itu. Jadi nanti fans tuh rela, nggak apa-apa lah Hansi Flick keluar juga. Buktinya kayak gini. Iya, performanya nggak ini ya. Del Rey juga kalah gitu. Seperti itu. Kita lanjut lagi ya. Ini ada kabar dari kota Manchester East United biasanya. Ini percaya diri di ruang ganti. Pemain Manchester United disebut yakin masih punya peluang nyata juarai IPL musim ini. Lagi-lagi mitos tsunami tropik kembali hadir nih Sen. Gimana nih Sen? Kita terlebih dahulu harus melihat klasemennya dulu ya. Iya, poinnya berapa nih? Kita cross check dulu ya. Karena jadi Manchester United itu sekarang ada di posisi keempat ya dengan 45 poin dan pemuncak klasemen kan Arsenal 57 poin. Jadi bedanya itu sudah 45 ke 57. 12 poin. Berarti itu Arsenal harus kalah 4 kali ya. Dengan catatan MU menang 4 kali. Menang terus. Menang terus sampai akhir. Enggak boleh draw, enggak boleh draw bahkan, apalagi kalah. Mereka harus menang terus.
Itu kalau berharap Arsenal kalah, it's okay. Kalau berharap Manchester City kalah, ya gimana? Ya, itu kan mereka cuma hitung-hitungan, waduh Arsenal harus kalah lagi terus. turun Mereka ya. tidak memikirkan Manchester yang lain ya. Iya, Manchester Apalagi yang lain. mereka juga masih di bawah Aston Villa. Jadi jaraknya Manchester United dengan Aston Villa sendiri 5 poin. Jadi Waduh. jangankan juara, sepertinya ngejar Aston Villa juga susah. Apalagi ditambah mereka itu cuma beda 1 poin dengan Chelsea yang posisi kelima gitu. Oh, masih ada chance disalip Chelsea malah ya. Jadi ini kalau tadi fansnya Arsenal kaget kenapa timnya bisa masuk ke 4 besar terus dan juga runner up. Kalau misalkan Manchester United, ya ini fans dari Jumawa ya. Iya, Jumawa. Mereka sepertinya tidak berpikir secara realistis kayaknya. Betul, ibaratnya kayak anjir baru ada chance sedikit aja udah dihitung-hitung, andaikan nanti tim lawan pada kalah semua, kita menang semua. Kan matematikanya fans MU itu seperti itu anjir. Iya, ini heran banget karena kan ini kan bukan fans saja kan. Ini sudah ada omongan di ruang ganti. Di ruang ganti. Itu adalah omongan dari para pemain. Kalau misalkan para pemain ngomong musim depan mungkin kita bisa menjuarai IPL, itu lebih masuk akal. Kalau untuk sisa pertandingan di mana Liga Inggris itu hanya tersisa 13 laga lagi, ini sepertinya tidak mungkin. Betul. Tidak mungkin. Jadi harus berpikirnya bukan seperti itu harusnya ya. Bisa nggak nih kita sampai akhir musim bertahan di 4 besar supaya masuk champion? Harusnya kan seperti itu. Ini aja kan bedanya sudah 1 poin sama Chelsea kan. Iya. Cuma beda urutan kelima ya. Iya, kemudian cuma beda 3 poin dengan Arsenal di urutan ke-6. Iya. Itu masih ada kemungkinan disalip Liverpool. Masih ada kemungkinan disalip Chelsea dan juga Liverpool. Ibaratnya bertahan di zona champion aja udah bagus ya saya. Iya. Ini berharap juara. Dan mungkin inilah kesalahannya fans MU ya. Kenapa? Ya ketika ada pelatih baru Erik ten Hag, Tsunami Tropi gagal. Sekarang Michael Carrick baru kayak gini, udah disanjung gagal lagi. Nanti lama-lama nggak ada yang mau ngelatih Manchester United. Berarti Tsunami Tropi ini urban legend di kota Manchester aja. Iya. Tapi harus diakui, kita harus kasih respect kepada fans MU. Justru fans Arsenal itu harus belajar dari King MU. MU aja optimis loh, juara. Ini Arsenal yang lagi posisi 1 loh, Sen. MU aja, fans MU aja rela nggak tahu diri. Nggak tahu diri ngomong seperti itu. Optimis itu ya. Ini Arsenal yang udah jelas di posisi pertama walaupun gap poinnya 4 poin, fansnya malah nggak optimis kan. Ibaratnya udah 1 langkah di depan yang tahu diri itu Arsenal kan. Harusnya ibaratnya dia harus intinya sama-sama nggak tahu diri lah. Betul. Tapi yang pertama ada kemungkinan juara malah pengennya nggak juara, nggak tahu diri. Yang ini nggak ada kemungkinan juara pengennya juara kan, nggak tahu diri lagi. Yang satunya pesimis, yang satunya optimis tapi overconfident aja. Ini Pak, parah banget ya cuma ini juga merupakan tren positif dari Manchester United sendiri, asalkan kalau misalkan nanti kalah nggak usah ada hashtag Carrick out. Nah betul, apalagi kan sekarang ada rumor yang baru tentang Michael Carrick kan. Ibaratnya dari sisi manajemen MU itu kekeh pengen mendatangkan pelatih yang punya riwayat memenangkan Liga Champion. Performa lagi bagus-bagusnya, bahkan Wayne Rooney kan nge-support Carrick kan, ibaratnya kan. Selama Michael Carrick ini masih ngasih tren positif, udah nggak usah, jangan ada wacana nyari pelatih baru. Sampai ibaratnya kalau performanya kita lihat dulu nanti kayak gimana gitu kan. Iya, soalnya kan baru kali ini ya Manchester United dari zamannya Ten Hag, Amorim terus ke Carrick, 3 pelatih ini cuma Carrick yang bisa membawa Manchester United tidak terkalahkan selama 5 pertandingan. Betul. Apalagi kita harus tarik rata-ratanya sehingga ibaratnya kan Carrick baru berapa, ibaratnya jumlah menang, jumlah seri, jumlah kalahnya kan berapa. Sejauh ini kan masih dominannya menang. Ya itu kan sudah dialami oleh Erik ten Hag ya. Lama-lama jatuh. Lama-lama sekalinya jatuh. Emang bener ya, ada yang mengatakan bahwa ketika MU menang itu supaya pas kalah lebih lucu aja Sen. Iya. Karena dia ngomong seperti itu. Sepertinya MU itu setup, ini lagi setup ya. Nanti Pancanya akan kalah. Ingat kalau kata Panji, lurus patah. Patah itu lagi setup, kita tunggu saja lah. Rule of 3-nya seperti itu. Carrick itu dipertahankan dengan gaya bermain sekarang dan juga pemainnya ini benar-benar konsisten ya. Pemain yang ada di squad MU-nya sendiri seperti Mbeumo, terus Ahmad, Kobbie Mainoo yang menurut gua bagus. Iya. Dan kemudian ada Cunha juga yang bisa mencetak gol dari sudut manapun gitu. Kemungkinan kalau misalkan dipertahankan pemain ini dan juga Carrick-nya dipertahankan di musim depan, mungkin ada kemungkinan MU itu bisa menjuarai IPL untuk
musim depan. Betul, karena secara kekuatannya udah bisa dikatakan setara sama Manchester City, Arsenal ya. Cuma nggak tahu ya musim depan juga kan mungkin klub lain juga kan berbenah. Nah betul, bisa jadi musim depan gacornya Liverpool ini kita nggak tahu juga kan ibaratnya. Apalagi Liverpool sekarang trennya lagi positif lagi kan, naik lagi. Untuk kekalahan Liverpool kemarin melawan Manchester City menurut gue itu wajar, kalahnya sama City kan. Betul. Cuma Liverpool sekarang udah berusaha bangkit gitu. Tapi menurut gue ini bagus juga karena fansnya juga positif ya. Karena masih ya wajar lah menginginkan juara itu wajar dari fansnya gitu. Tapi tidak realistis aja. Betul. Harusnya mereka berpikir tuh mending juga demo ke manajemen. Udah jangan nyari pelatih baru ya. Mending coba percayain ke Carrick untuk musim depan. Apalagi sekarang Carrick itu bisa menjaga Manchester United di posisi 4 besar untuk ke Liga Champions gitu. Mending juga percaya dulu lah, jangan dikit-dikit ganti gitu. Tapi kalau yang terjadi adalah justru Michael Carrick tiba-tiba diganti, berarti kalau menurut gue mah penyakitnya Manchester United itu justru ada di manajemennya ya Senya. Memang kan banyak sekali setelah Ronaldo speak up itu kan yang benar-benar disalahin manajemennya ibaratnya dari kepelatihan, bukan dari pemainnya sendiri. Karena waduh manajemennya ini problematik kan. Menurut Ronaldo itu problematik sekali manajemennya Manchester United sendiri. Iya ibaratnya. Kalau misalkan nanti Carrick tiba-tiba dipecat ya bener omongan Ronaldo ya valid ya ibaratnya. Manajemennya ini parah gitu. Dan dari caranya Ronaldo bikin podcast, ngundang tamu ngomongin Manchester United, menurut gue itu ada benernya juga. Betul, dia mengkritik memang, ya. Kehancuran Manchester United itu ya karena manajemen dari dalamnya ya. Ini harusnya supporter itu lebih peka ya bahwa yang harus didemo itu ya manajemennya, bukan pelatih, bukan pemain kan. Ibaratnya kan. Iya karena memang dari tren kekalahan Manchester United di season-season kemarin juga kan setelah Ronaldo speak up, fans itu tidak menyalahkan pelatih, bahkan tidak menyalahkan pemain kan gitu. Pemain-pemain problematik aja yang dipermasalahin seperti Anthony lah, kebanyakan gaya, kayak seperti Maguire. Kalau Rashford kan mainnya bagus, cuma dia itu dianggap toksik di ruang ganti kan gitu. Dianggapnya gitu. Makanya kan banyak fans yang berharap bahwa Rashford ini meninggalkan Old Trafford kan waktu itu kan. Tapi ambisi barunya Carrick itu ingin mendatangkan Rashford kembali. Jadi masalah transfernya Rashford aja ini lagi problematik di mana Rashfordnya ingin tetap stay di Barca, tapi Carrick pengen Rashford balik. Nah, sedangkan Barkanya bingung juga. Mereka harus bayar 30 juta euro untuk Rashford stay gitu. Oh, dilematik juga ya ibaratnya. Nah, tapi Rashford juga sanggup jika dia harus potong gaji asalkan gue stay di Barca gitu. Wah, berarti setidak mau itu balik kampung ya, setidak itu. Jadi kan Rashford ini kan fansnya MU sendiri pengen Rashford itu balik, dan Carrick itu menjanjikan hal tersebut. Sementara Rashfordnya nggak mau gitu. Sedangkan Barkanya pusing harus membayar 30 juta untuk transfer fee-nya Rashford. Sementara mereka sudah nego ke Manchester United agar dikurangi, Manchester Unitednya nggak mau, tetap harus 30 juta katanya. Oh, berarti lagi ditarik-tarik ya Rashford ini ya. Makanya sekarang Rashford lagi sering di Instagramnya kan dia lagi sering ke laut karena pusing dia healing itu. Lama-lama mancing juga nih Rashford. Iya, lama-lama jadi mancing mania. Tapi kalau menurut gue mah alasan kenapa Rashford tidak mau balik lagi ke MU meskipun sudah dibujuk sama Michael Carrick, karena Rashford tahu ketika dia datang belum tentu Carricknya masih stay anjir. Iya gitu. Siapa tahu baru juga comeback ke Old Trafford nggak lama Carricknya dicabut, dilema lagi ibaratnya kan Rashford ini kan. Nanti balik lagi sama Erik ten Hag. Ribut lagi. Yang kita lanjut ke berita selanjutnya ya. Ini adalah berita yang tidak penting tapi lucu untuk dibicarakan. Betul. Di mana proyek Super League resmi runtuh. Real Madrid jadi klub terakhir yang memutuskan untuk mundur dari proyek tersebut. Akhirnya Perez nyerah. Akhirnya admin grup membubarkan grup WhatsApp-nya sendiri. Ini lucu banget karena kemarin kan masih ada Barcelona dan juga Real Madrid. Kemudian Barcelona keluar, Real Madrid masih bertahan dan cuma bertahan selama 1 minggu. Dan benar-benar proyek ini dibubarkan. Dan setelah dibubarkan ada respon dari Joan Laporta ya. Jadi dia itu baru speak up alasan Barcelona keluar dari proyek tersebut karena merasa tidak nyaman dengan Real Madrid katanya. Ibaratnya kok bisa dua rivalitas ini dalam satu grup WhatsApp anjir, ibaratnya mau ngebahas apaan. Ini lucu banget ya karena dari awal proyek ini
ya digaungkan, kemudian tiba-tiba Florentino Perez dia pengen membuat kompetisi sendiri dengan diisi klub-klub besar di Eropa gitu. Pada saat itu sih gue berpikir masih menjanjikan karena sebagai tontonan itu akan asik banget. Akan gitu. seru banget, Akan big seru match banget. itu. Walaupun nanti untuk misalkan ini berjalan terus 5 tahun itu udah lama-lama udah bosan. Eksklusifnya udah hilang. Iya, nonton laga big match itu nggak ada kan gitu. Betul. Dan sekarang terbukti ya dari bahkan adminnya sendiri membubarkan grup WhatsApp-nya sendiri ya. Tadinya kan Real Madrid berpikir mereka akan jadi langganan juara gitu di Europa Super League ini, dan ternyata memang ya tidak diperpanjang sama sekali, malah tidak diminati. Kan soalnya awalnya itu nanti klub-klub yang ikut itu akan dikasih duit kan sama Florentino Perez. Dikasih duit dan segala macam, tapi tidak dibawa federasi sepak bola Eropa. Ibaratnya Super League ini berakhir bahkan sebelum dimulai. Iya. Jadi Super League ini aslinya sudah berjalan setengah putaran, tapi BRI Super League bukan Europa Super League. Berarti mungkin UEFA Champions League ini belajar dari Liga Indonesia. Dulu kan ada dualisme, ujungnya kacau kan. Kacau gitu. Dan sekarang malah dilanjutin sama Indonesia jadi BRI Super League. Super League anjir. Jadi tiba-tiba Real Madrid masuk ke sini lagi. Yang penting Super League. Tapi dari kasus Super League ini akan menjadi bukti bahwa kedepannya tidak akan ada lagi siapapun itu yang berani menentang UEFA Champions League, Sen. Karena sudah ada kegagalan, bahkan kegagalan ini kan dari Real Madrid itu sendiri. Jadi selain Real Madrid kayaknya udah nggak ada lagi orang atau instansi yang ngide bakal nyaingin Champions League kalau menurut gue. Ya kalau misalkan ada ya pasti Real Madrid lagi ya. Bisa karena jadi. Dari finansial yang kuat cuma Real Madrid. Gitu. Cuma dia yang berani ngebosin awal segala macem gitu. Karena klub-klub yang lain kan kita tahu sekarang banyak sekali klub-klub besar yang ternyata keuangannya bermasalah. Seperti Inter Milan, Juventus, Barcelona, apalagi yang mau kolaps kan, mau bangkrut. Sampai ngejualin kursi-kursi stadion gitu. Ngejual rumput. Klub yang lain nggak bakal ada yang seberani Real Madrid. Real Madrid kan berani seperti ini karena mereka juga sanggup masalah finansialnya oke ya. Nge-backup segala macamnya berani di awal gitu. Kalau misalkan Real Madrid sudah tidak punya pemikiran seperti ini, ya kedepannya nggak ada wacana seperti ini lagi. Selain Real Madrid itu sendiri. Mungkin nanti jika pun ada itu kalau misalkan ada orang kaya Arab yang berinisiatif gitu untuk melawan buat FIFA gitu. Soalnya kan dasar pembuatan proyek ini kan dari Florentino Perez yang merasa jika presidennya Federasi Sepak Bola Eropa itu sudah tidak kayak kehilangan kredibilitas, ya kurang itulah pokoknya. Kan awalnya gara-gara masalah jadwal terlalu padat segala macam gitu, dan digaungkan masalah format baru Liga Champions, walaupun sekarang format baru Liga Champions niru dari ini UEFA Super League yang ingin dibuat oleh Perez sendiri kan. Berarti ini yang pinter tuh pihak Champions League-nya ya. Idenya dipakai. Idenya gagal. Jadi, thank you banget idenya. Jadi Florentino Perez itu cuma nyumbang ide ya. Nyumbang ide doang, nyumbang gagasan doang anjir. Cuma nyumbang gagasan. Kita tunggu saja lah, apalagi gebrakan-gebrakan yang akan dibuat oleh Real Madrid, karena memang Real Madrid itu penggebraknya. Selalu membuat gebrakan baru di dunia sepak bola gitu. Ada aja gebrakannya ya. Ya mungkin di usianya Opa Perez yang udah usia senja ini emang ngelantur. Dan gue sih penasaran nanti ketika Real Madrid ditinggal sama Perez ya, ini bakal jadi apa ya? Soalnya Perez kan megang Madrid kan lama banget, udah hampir 20 tahun lebih ya. Dia yang menciptakan Los Galacticos dan segala macam, apalagi di beberapa musim transfer terakhir Real Madrid itu kelihatan pinter banget kan. Banyak pemain yang rela datang ke Real Madrid, dan Real Madridnya pinter nunggu lu bebas transfer dulu biar gratis. Dan gitu. Contohnya siapa ya? Mbappe. Pilihan Mbappe kan itu nggak ada biaya transfer sama sekali. Dulu pernah nawar di PSG harga mahal, nggak dilepas, ujung-ujungnya Mbappe-nya yang nggak mau perpanjang kontrak anjir. Keren banget sih. Kalau misalkan ngomongin Real Madrid itu berjaya mungkin karena faktor dipegang oleh Perez sendiri kan. Betul. Makanya gue penasaran setelah Perez nanti tidak menjabat lagi, Real Madrid ini bakal seperti apa gitu. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa konsistensi dari Perez itu sebagai presiden klub bagus ya. Bagus. Ibaratnya menurut gue terbaik lah, presiden klub terbaik itu ya Perez. Itu kita bisa lihat apa yang dia lakukan untuk Real Madrid gitu. Dan kemudian efeknya benar-benar
Nah, Liga Champion dia setelah menangani Real Madrid kan dapat berapa kan Liga Champion. Dan dari hal itu dia tuh bisa membangun pamor Real Madrid supaya pemain-pemain muda wonderkids itu memiliki impian untuk bermain di Real Madrid. Betul. Jadi dia tuh ngejual hal tersebut sehingga pemain-pemain ini rela datang bebas transfer gitu. Kalau misalkan transfernya masih kemahalan, Real Madrid mah nggak mau. Iya, soalnya udah nebak pemain ini tuh pengen main di Madrid gitu. Bahkan sosok wonderkid dari Bayern Munchen saja sudah membuktikan bahwa impian dia itu bermain untuk Real Madrid dan bully kan, bully sama fans sendiri. Itu Adolf Hitler kecil. Udah si cungkring. Makanya kan, ya kita tunggu saja Haaland bebas transfer, feeling gua ke Madrid. Waduh. Karena dia udah ada sinyal-sinyal dia kan selalu ketika selalu ketika pas City lawan Real Madrid dan dia nyetak gol kan bikin status inilah cara mencetak gol di Bernabeu dan juga segala macam, dan dia memang pernah ngomong impian masa kecilnya itu bermain untuk Real Madrid. Itu pasti Haaland tuh pasti balik ke pasti mainnya nanti ke Real Madrid menurut gua. Apakah nanti akan terjadi Haaland dan juga Kylian Mbappe di satu lapangan yang sama? Ya, dan ketika itu hal terjadi, Perez udah nggak jadi presiden, hancur Real Madrid. Hancur ya. Bener ya, ibaratnya salah satu presiden klub terbaik sejauh ini ya Opa Perez itu sendiri biasanya. Tidak bisa dipungkiri. Benar-benar bisa ya kita lihat Real Madridnya aja lah mendominasi berapa tahun gitu kan. Nah, gue penasaran nih ibaratnya apakah Real Madrid berhasil memboyong Enzo ya. Gue masih penasaran sama itu sendiri aja sih, Sen. Sepertinya kayaknya tidak ya, sekarang Real Madrid lebih tertarik ke Pedri kan. Karena Enzo itu kan proyek di bursa transfer kemarin, dan sepertinya dari Chelsea-nya nggak mau ngelepas Enzo kan, karena gue lihat dari Chelsea sekarang tuh nggak bakal ngelepas pemain-pemain kunci ya, dan otomatis dan apalagi pemain itu masih muda, nggak bakal, karena menurut gue itu lagi ngebangun legenda klubnya sendiri gitu. Ya. Seperti Enzo dan Cole Palmer yang sekarang problematik lah, dia pengen bermain di MU dan juga segala macam, kayaknya nggak bakal dilepas dari Chelsea-nya sendiri. Betul. Itu mungkin Enzo itu diproyekkan untuk menggantikan sosok Lampard. Wah, the next Lampard ya ibaratnya. Dia itu kan ya ketika Enzo masuk kan langsung dikasih ban kapten walaupun masih muda gitu kan. Jadi kayaknya Chelsea itu berat ke Enzo gitu. Bahkan kalau dikasih pilihan melepas Enzo atau Palmer, kayaknya lebih Palmer ya ibaratnya kan. Kan apalagi Palmernya yang pengen banget keluar gitu. Apalagi kalau untuk daya jual Palmer itu cuma ngandelin penalti, powernya di penalti ya kita bisa lihat dari ini aja dari ketika Enzo kemarin bermasalah bahkan di unfollow teman-temannya ya, ketika dia bilang Prancis itu menjuarai Piala Dunia tapi tidak ada orang Prancis. Yang ngebela kan itu presiden Argentina, kemudian sama manajemen Chelsea-nya sendiri. Karena Enzo tidak mengatakan yang salah, mengatakan hal yang salah. Dia gitu. Berbicara faktos dan dari situ kan kita tahu pemain-pemain yang unfollow Enzo, pemain jadi dikeluarin semua sama Chelsea. Lagian pemain gak punya nama, sok-sokan anjir. Menantang juara dunia yang nge-unfollow kita tahu itu aslinya orang Afrika semua. Iya, ibaratnya kenapa dia nggak terima ya? Gitu lah, dikasih fakta pasti nggak terima. Betul. Karena emang benar kalau Cole Palmer segacor-gacornya, dia tuh kalau cabut juga kita masih gampang lah buat nyari penggantinya ya. Nah, kalau untuk gelandang sendiri, Chelsea itu harusnya berpikir bahwa Madrid aja susah nyari gelandang di zaman yang sekarang. Ibaratnya pasti berusaha sekeras mungkin untuk mempertahankan sosok Enzo ya. Iya, dan pastinya untuk Chelsea sih ngebuang Cole Palmer nggak jadi masalah ya. Dia itu cuma perlu posisi Enzo untuk jadi leader. Selebihnya mereka itu bisa belanja, karena kita tahu keuangannya Chelsea itu aneh menurut gue. Mereka tuh selalu punya duit banyak, bahkan rela membeli Mudryk 100 juta euro yang nggak jadi apa-apa. Betul ya, karena memang dari pemilik barunya sendiri kan emang ini orang kaya. Orang kaya, apalagi kan dolar Amerika kan ini banget kan. Makanya ya itulah peta kekuatan klub-klub saat ini ya, yang diperebutkan sekarang itu gelandang, karena gelandang mahal banget ya. Susah banget untuk sekarang nyari gelandang itu. Ya menurut gue banyak sih sekarang gelandang-gelandang yang bagus ya, yang maksudnya yang masih muda, generasi baru gitu. Cuma ya kebanyakan gelandang-gelandang yang bagus ini lebih memilih stay di klubnya masing-masing. Seperti ya di Barca ada Pedri, lebih memilih stay di Pedri gitu kan. Dan juga ada Enzo lagi. Tapi ya selain itu kayaknya nggak ada lagi kan gelandang-gelandang yang usianya masih muda terus juga performanya bagus gitu. Apalagi punya potensi ya ibaratnya kan. Karena klub ini menilai bahwa wah,
bocah ini nih bisa stay 5 sampai 10 tahun dengan performa yang konsisten nih ibaratnya kan. Daripada ngejual terus pusing nyari penggantinya, lebih baik pertahanin. Iya, soalnya Chelsea benar-benar, nah sekarang gelandang Chelsea kan di usia yang sama ya, muda semua, ada Enzo Fernandez dan juga Caicedo ya, Moises Caicedo. Dua ini tuh benar-benar jadi vital banget, jadi vital banget di Chelsea gitu. Mereka selalu bermain bareng dan memang sudah klop, memiliki chemistry yang bagus gitu. Betul. Apalagi kayak dari sisi Enzo juga kan tidak pernah ngeluarin statement di mana dia nggak betah di Chelsea ya. Dia kan adem ayem aja di Chelsea. Jangan kan sekarang yang udah enak tertata. Awal-awal keburu ke apa masa-masa kegelapan Chelsea aja kan Enzo fight malah di situ kan ibaratnya. Dan ada rumor kan jika Enzo itu masuk ke Chelsea itu saran dari Lionel Messi ya. Oh iya betul. Pada saat itu kan terus juga rame, satu-satunya klub Inggris yang di follow Messi itu cuma Chelsea. Kan? Ya karena dulu pernah ada ini saya Chelsea, Messi kan mau ke Chelsea dulu 2009 2000 berapa, ketika dia kurang dapat menit bermain kan di awal-awal kan, ya untung saja tidak terjadi kan. Kita tunggu saja lah gebrakan-gebrakan baru dari sepak bola Eropa ya, apalagi kita tunggu ini title race-nya dari Premier League sendiri ya, dimana apakah memang Arsenal bisa bertahan konsisten sampai akhir musim ataukah ada kejutan yang dipikir secara realistis tapi terjadi ya, Manchester United menjuarai Premier League. Berarti sekarang title race-nya itu Arsenal sama MU. Iya. Udah amat 3 posisi 2-3 tuh nggak dianggap aja ibaratnya kan. Ya bener-bener ini banget ya, menegangkan banget title race IPL. Semakin menarik ya di penghujung season ini, semakin menarik karena banyak banget yang awal season itu diremehkan sekarang berkoar-koar. Harapan itu masih ada. Harapan masih ada dan segala macam. Kita tunggu saja lah. Betul. So ada yang mau dibahas lagi nggak Sen dalam episode kali ini? Membawakan 4 berita. Semuanya sudah kita bahas dalam episode kali ini. So sekali lagi buat teman-teman yang punya saran, opini atau mau sharing-sharing pengalaman pribadi seputar dunia sepak bola, kalian bisa drop di kolom komentar. So thank you banget yang sudah menonton episode kali ini sampai habis. Jangan lupa buat komen, like, share dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.